A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Munawwarah Apriliani Aminah. Saya dari Yogyakarta. Di sini saya akan menyampaikan tugas ketujuh dari Bimba seperti itu. Di tugas ketujuh ini ada 3 pokok bahasan ya. Yang pertama visi Bimba sendiri. Visi Bimba di sini yaitu untuk membangun generasi pembelajar mandiri sepanjang hayat seperti itu. Dari visi Bimba ini sendiri kita mendapat tiga inti bagi saya seperti itu, yaitu membangun generasi pembelajar. Generasi pembelajar di sini adalah seseorang yang terus gemar memperbaiki diri. Dia terus belajar dan tidak merasa dirinya itu sudah hebat, sudah lebih baik dari orang lain, itu tidak. Dia terus memperbaiki diri seperti itu. Kemudian mandiri di sini berarti ada satu motivasi intrinsik dalam diri dia sendiri untuk agar dia itu menjadi seorang pembelajar, jadi tanpa ada paksaan dari pihak manapun, karena dia merasa senang seperti itu. Dia jadi mau belajar gitu, tanpa dipaksa pun dia tetap belajar, terus memperbaiki diri seperti itu. Kemudian di sini ada sepanjang hayat, yaitu tadi terus seperti itu sampai akhir hayatnya dia gitu. Jadi visi Bimba ini adalah membangun generasi pembelajar yang mandiri sepanjang hayat. Jadi seseorang itu gemar memperbaiki dirinya sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun sepanjang hayat, dan dia tidak merasa lebih baik dari orang lain dan tidak menyalahkan orang lain. Dia gemar memperbaiki diri, dia tidak fokus pada masalah, namun dia fokus pada solusi pemecahan masalah seperti itu. Itu untuk visi Bimba. Kemudian langkah-langkah untuk mewujudkan visi Bimba. Setelah visi itu kan ada misi. Nah, misi di sini dia adalah cara untuk mewujudkan visi dari Bimba seperti itu. Saya pahami seperti itu. Untuk langkah-langkah mewujudkan visi Bimba sendiri itu adalah yang pertama mensosialisasikan kata Bimba. Bimba itu apa sih? Yang dari tugas kemarin udah dijelasin ya. Visi Bimba misi Bimba itu mensosialisasikan kata Bimba. Di sini adalah bimbingan minat belajar anak, minat baca, minat belajar seperti itu. Mensosialisasikan, disampaikan kepada masyarakat tentang fun learning, small step system, kemudian individual system untuk menciptakan pembelajaran fun learning. Kemudian kalau udah fun learning, udah senang, anak itu akan menjadi pembelajar mandiri sepanjang hayat gitu. Kemudian mensosialisasikan pentingnya menumbuhkan minat belajar anak dan minat baca gitu ya. Yaitu mensosialisasikan pentingnya, emang penting kan kalau anak itu kan harus mempunyai minat dari dalam diri dia sendiri. Kalau misalkan tidak tumbuh minat, itu sangat sulit sekali. Karena apa? Anak itu tidak tertarik seperti itu. Berbeda dengan kalau kita tumbuhkan minatnya dulu, rasa sukanya dulu, rasa senangnya dulu, pasti anak itu tanpa dipaksa pun dia akan melakukan kegiatan yang dia suka. Di sini dalam arti yang kita maksud adalah belajar. Kemudian yang ketiga itu langkahnya yaitu dengan membimbakan itu dengan berparadigma Bimba, berorientasi pada proses belajar yang menyenangkan sehingga melahirkan anak-anak yang apa? Oh iya. Dan itu ada apa ya? Lagi ngirim tugas. Oh ya, aku nggak. Iya, nggak apa-apa. Iya, maaf tadi ada iklan. Sehingga memiliki anak jadi memiliki minat belajar secara mandiri. Jadi terwujud apa ya? Generasi pembelajar mandiri sepanjang hayat seperti itu. Saya jadi lupa ngomong apa. Terus yang tugasnya yang ketiga itu tentang tujuan Bimba, yaitu untuk menumbuhkan minat belajar anak sepanjang hayat secara intrinsik yang tadi sudah
di ini ya dijelaskan ya. Jadi ada apa ya, motivasi apa ya, bahasa Jawanya itu kayak kerentek dari dalam hati, nggak usah dipaksa, dia mau belajar gitu, nggak usah ada paksaan dari pihak manapun, asalkan dia senang dia akan melakukannya secara sukarela. Belajar itu makanya yang ditumbuhkan pertama kali itu adalah minatnya, rasa sukanya dia, karena kalau udah suka nanti dia itu akan mengulang-ulang pembelajarannya itu. Kalau dia udah mengulang kan otomatis dia menguasai lama-lama itu. Untuk kadar menguasainya kan setiap anak berbeda ya, makanya tadi ada individual system itu tadi, small step system, individual system untuk fun learning, seperti itu ya. Nanti anak itu akan muncul motivasi dari dalam diri dia sendiri untuk terus belajar memperbaiki diri, seperti itu ya. Ya itu yang tujuan khususnya ya. Kalau untuk tujuan utamanya sendiri sih apa ya, jadi setiap anggota komunitas Bimba itu menjadi bahagia. Bahagia itu yang tadi yang kemarin di tugas pertama itu kan tentang konsep kebahagiaan, yaitu salah satu filosofi tujuan hidup manusia dan alasan kenapa manusia itu harus belajar, karena bahagia. Jadi tujuan dari Bimba ini adalah dua tujuan utama, yaitu intinya bahagia. Komunitas anggota Bimba semuanya dari anak, pokoknya semuanya anggota komunitas Bimba itu bahagia, satu. Terus kedua tadi tujuan khususnya itu untuk menumbuhkan minat belajar anak secara intrinsik dari dalam diri, seperti itu. Sekian dari saya, itu adalah tugas ke-7, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.